Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. mohon izin dan waktunya sebentar ya Bu. Ya. Saya mau belajar nih dari Ibu mengenai bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusan yang mengandung nilai kebajikan. Ya. Ya Bu, kan saya tahu nih Ibu udah lama nih jadi kepala sekolah. Saya mengidolakan sekali Ibu. Iya, jadi tuh saya melihat Ibu udah sering mengalami masalah-masalah menghadapi murid gitu Bu. Ibu Ya. bisa mengambil dengan bijak. Saya izin melakukan wawancara ya Bu. Ya. Oke, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Jadi yang dimaksud itu misalnya ada suatu masalah ini menyangkut moral atau etika. Kadang-kadang kita mengambil keputusan yang berseberangan dengan etika. Kadang-kadang ya kita memang memiliki etika. Memang ini harus dilihat permasalahannya secara keseluruhan. Kalau seandainya saya mengambil keputusan itu bertentangan dengan etika, misalnya ini menyangkut masa depan seseorang anak siswa gitu ya, kelihatannya itu terlalu kejam, seolah-olah kita memutuskan, tetapi ada hal kita harus juga mengedukasi orang. Jadi dalam mengedukasi orang itu kadang-kadang ada sisi-sisi etika itu yang seolah-olah kita berseberangan, padahal sebenarnya nggak berseberangan, tetap sama, tetapi caranya memang harus mulai dari situ. Biasanya seperti itu. Baik, berarti Ibu biasa kadang-kadang ya Bu, emang keputusan yang kita ambil itu berlawanan dengan etika kan? Betul, tapi betul. niat kita itu emang untuk mengedukasi. Ya, mengedukasi. Pokoknya intinya itu mengedukasi orang. Ya, kalau kita berdasarkan kasihan gitu ya, nanti bagaimana akhirnya orang hanya menggampangkan sesuatu. Kita nanti begini-begini, nanti juga nanti dikasih. Kan enggak seperti itu. Semua harus diusahakan. Siap. Untuk selanjutnya Ibu, saya mau tanya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Karena kan kita menghadapi biasanya benar, ini juga benar, tapi yang mana nih gitu? Biasanya saya banyak berdiskusi dengan teman-teman. Berdiskusi itu selain kita mencari solusinya, juga mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dari informasi itu nanti ada semacam pencerahan saya harus mengambil keputusan seperti apa. Jadi kita memang harus bicara dengan banyak orang. Dengan mungkin kita berada dengan si A, kita berbicara dengan kalangan kita juga berbicara dengan kalangan si A. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu setidak-tidaknya objektif, tidak subjektif. Jadi banyak pertimbangan di situ. Mungkin itu caranya. Siap. Berarti Ibu dalam mengambil keputusan itu banyak pertimbangan ya Bu. Ya. Dengan melakukan diskusi dulu sama teman-teman, Ya. melihat dari berbagai sudut pandang gitu. Ya, betul. Jadi kita objektif dan sesuai perasaan kita gitu ya Bu. Sebenarnya lagi nih Bu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ya, tadi seperti tadi kita mengidentifikasi dulu. Ini permasalahannya apa sebenarnya itu? Berakar dari mana dulu, terus kemudian berkembang. Kalau kita hanya lihat permukaannya saja, takutnya kita salah dalam mengambil keputusan. Kita harus mencari akar permasalahannya, gitu, sampai terjadi hal seperti ini. Kalau kita tahu akar permasalahannya, nah itu harus kita tuntaskan di situ, di akar permasalahannya. Kalau kita ngambil di permukaannya saja, itu besar kemungkinan keputusan kita ambil itu bisa salah, kayak gitu. Jadi intinya jangan terlalu emosional dalam mengambil keputusan. Siap.
Berarti emang kalau mengambil keputusan kalau lagi emosi mendingan diem dulu ya, Ya, Bu. kita retreat dulu, kita atret dulu ke belakang untuk maju untuk yang lebih baik. Jadi Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kita lebih banyak berdialog, terutama pada mereka yang pihak yang bermasalah, ya siapapun itu kita banyak berdialog. Berdialog itu kita bisa membaca pikiran mereka itu seperti apa sih, gitu loh. Jadi kita kalau itu kita berusaha memahami belum tentu menyetujui ya. Kita hanya pada batasan memahami cara berpikir mereka. Nah dari situ baru kita bisa mengambil keputusan. Saya bilang ini berhasil nggak juga, tapi itu gaya saya seperti itu. Jadi ngajak berdialog. Dengan berdialog tuh kita tahu cara berpikir orang itu. Jadi kita kalau mengambil keputusan yang mudah-mudahan tepat. Sebenarnya nggak ada keputusan yang tepat sekali, nggak ada sebenarnya. Tapi kita berusaha menuju keputusan yang mendekati benar. Berarti selama ini Ibu tuh kalau ada kasus dilema etika biasanya Ibu ajak dialog nih, ya kan? Terus Ibu dari dialog tersebut nih kebaca nih pikiran orang tersebut, kemudian kita bisa mengambil sudut pandang dari orang tersebut dan juga sudut pandang kita gitu. Biasa kalau lewat permukaan aja kan kita suka salah ya. Berarti kita akan menuju jawaban yang paling terbaik gitu ya. Mau tanya lagi nih, hal apa saja sih yang selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu bila kita bermasalah pada orang yang dekat dengan kita, itu tantangan itu. Terus kita bermasalah pada orang yang seharusnya itu bisa kita tolong, tetapi pihak tersebut melakukan kesalahan fatal. Itu tantangan itu. Di sini profesionalisme kita itu harus kita tunjukkan. Nah, bisa nggak itu secara profesional? Itu kita harus bisa memisahkan ini pribadi atau ini pekerjaan. Biasanya itu kita siap ditinggalkan kayak gitu. Kalau orang itu paham, ngerti, itu alhamdulillah. Tapi banyak orang pada kasus dia dalam kondisi yang dia itu harus ditindak, itu biasanya banyak yang nggak terima seperti itu. Nah itu memang tantangannya di situ tuh. Tantangannya paling berat itu orang terdekat kita, di mana ada libatan emosi di situ, ada keterdekatan sama orang itu, gitu ya. Tapi kita harus menjalankan fungsi kita. Dan itu saya pernah ngalamin, itu saya harus berpikir bagaimana caranya ya. Saya mengajak dia bicara baik-baik ya. Dan alhamdulillah itu bisa terselesaikan dengan baik. Saya memberikan hukuman terhadap pihak tersebut dengan dia, saya nggak tahu ya, dalam artian saya rasa dia nggak sakit hati, dia tahu posisinya itu salah kayak gitu. Itu yang kadang-kadang itu berat sekali itu. Berarti ya balik lagi ya Bu, emang kedekatan itu kalau dalam pekerjaan itu sangat, apalagi orang tuh pernah nolong kita. Itu budi gitu ya. Pernah nolong kita, terus dia dihadapkan dia punya masalah yang sangat fatal, yang melanggar moral. Coba itu saya harus bagaimana posisi saya gitu kan. Itu harus tunjukkan, ini kita harus profesional. Kita lihat si lingkupannya. Secara kedinasan saya tetap menjalankan fungsi saya, tetapi secara pribadi saya biasa-biasa aja, saya tidak memutuskan hubungan gitu ya. Supaya dia tahu saya itu mengambil keputusan ini base-nya adalah profesi. Gitu ya Bu, berarti kita harus profesional dalam mengambil keputusan. Kita tuh harus bisa memposisikan ini kerjaan, ini pertemanan, seperti itu ya Bu. Emang berat ya Bu, apalagi keadilan lawan loyalitas gitu, aduh berat banget.
Makasih ya Bu ilmunya. Saya mau tanya lagi nih Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah atau prosedur gitu Bu? Prosedur atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadwal tertentu Iya. tuh nggak pasti sekian tuh, nggak pasti ini besok gini, nggak. Cuman saya berharap ini kira-kira masalah ini saya selesaikan. Saya selesaikan dalam waktu berapa lama. Nah itu saya mendeadline-kan untuk diri saya sendiri. Kenapa harus ada deadline? Karena masalah itu semakin tidak kita selesaikan itu makin menambah rumit, nanti complicated, nanti sebagai complicated. Makanya ini masalah gini kira-kira saya harus berapa lama ya? Seminggu? Nah sehari, 2 hari, atau seminggu atau berapa lama? Nah itu harus tuh. Kalau enggak, takutnya permasalahan itu berkembang menjadi yang lain yang nanti lebih sulit lagi untuk diselesaikan gitu. Jadi harus ada deadline buat saya sendiri gitu. Nah deadline itu harus, kalau saya ini masalah seminggu harus kelar misalnya, saya harus mengupayakan, saya harus begini. Saya nggak bisa diam aja. Mungkin saya saya mencari tahu, saya minta pencerahan sama siapa gitu untuk menyelesaikan masalah ini. Bisa seperti itu. Iya, berarti Ibu nih dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini kalau bisa diselesaikan langsung di tempat bisa langsung. Cuman Ibu lebih biasa itu mengidentifikasikan terlebih dahulu ya. Jadi ada waktu nih untuk mengidentifikasikan. Ya. Tapi Ibu punya deadline Ya. dan dimana yang punya masalah juga menunggu ya Ya, untuk diselesaikan ya. seperti itu ya Bu. Saya mau tanya lagi Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak punya teman atau punya siapapun yang saya kenal itu mungkin mengalami masalah yang sama dengan saya. Kemudian saya melihat caranya dia mengatasi. Kalau itu cocok, saya pakai. Dan saya sering sering melihat tayangan inspiratif. Itu juga modal saya, cara saya bagaimana mengatasi dilema etika gitu tuh. Jadi semakin banyak pengetahuan tentang itu, semakin yang setidak-tidaknya itu menginspirasi saya atau membantu saya dalam memecahkan masalah ini, dilema etika gitu. Karena dilema etika itu suatu hal yang nggak mudah buat saya, mungkin buat semua orang gitu ya. Di satu sisi mungkin di satu sisi itu harus begini, tapi di sisi lain ada hal yang harus kita pertimbangkan, gitu kan? Jadi kadang-kadang saya berpihak kepada orang yang dituduh, yang dianggap dia sudah melanggar misalnya, saya berpihak. Tapi ada alasannya saya berpihak, gitu. Jadi kadang-kadang ada masalah yang nggak bisa dilihat hitam dan putih gitu loh. Ya. Nah, jadi banyak hal gitu. Berarti Ibu nih selama ini yang Ibu lakukan itu mencari informasi dari media sosial atau media lainnya yang inspiratif. Kemudian Ibu bertanya juga ke teman, mungkin ada teman yang memiliki masalah yang sama, yang juga punya maksud itu dia bisa menyelesaikan gitu. Dan Ibu juga kadang-kadang dianggap gitu ya Bu, berada di posisi yang bela yang salah, padahal orang tersebut nggak tahu nih ke dalamnya itu seperti apa. Padahal kan Ibu sudah identifikasi ya Bu. Itulah makanya kita harus mencari akar permasalahannya gitu. Kenapa dia sampai seperti ini gitu. Nah akarnya ini yang harus kita bantu untuk menyelesaikan. Siap Ibu. Nggak terasa nih Bu. Dan terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir saya mau tanya. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, kira-kira ada nggak sih Bu pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil keputusannya? Banyak sekali. Itu memperluas wacana saya terhadap suatu hal, memperkaya hati juga, bahwa kita itu tidak bisa melihat segala sesuatunya hitam dan putih. Kita juga harus intinya gini, saya meningkatkan empati saya ya. Empati saya itu bisa
mungkin saya tidak berpihak justru ya, tetapi saya lebih, kalau saya biarkan dia akan lebih terperosok lagi. Saya kelihatannya memang agak kejam, tetapi itu demi kebaikannya dia. Empati saya mungkin seperti itu. Empati nggak harus langsung kita ini, tapi kadang-kadang tampak di permukaan itu seperti nggak empati, padahal itu empati supaya dia nggak terperosok lebih jauh lagi. Seperti itu. Berarti Ibu, saya perhatikan berarti pengambilan keputusannya itu care-based thinking ya Bu, berdasarkan kepedulian ya, gitu ya. Ya. Kita peduli sama orang tersebut gitu. Jangan menghukum orang karena kita benci. Siap. Itu ya, kadang-kadang kita benci, wah dendam itu ya, itu jangan. Kalau kita tuh mengharapkan orang itu akan berubah gitu loh, kayak gitu. Kita tidak mungkin kelihatannya dia tuh memang terus udah brengsek banget ya apa. Tapi kita nggak tahu ke depannya, siapa tahu dia akan jadi lebih baik daripada kita. Jadi intinya kalau kita menjatuhkan hukuman atau apapun, sanksi atau apapun, itu landasannya adalah mengedukasi orang, jangan landasannya benci sama orang. Benci dah dibuat aja boleh, itu normal, itu harus banget begini. Tetapi kan selanjutnya ya kita harus menjalankan fungsinya, itulah kita harus punya kecerdasan spiritual seperti itu, tidak hanya sekedar melaksanakan tugas dan sebagainya. Siap Ibu, banyak sekali nih pelajaran yang saya dapat nih dari Ibu, luar biasa. Saya sangat takjub sih sama Ibu. Jadi takjub apa? banyak banget informasi dan inspirasi yang bisa saya ambil dari Ibu. Semoga saya bisa dalam mengambil keputusan gitu ya Bu, bisa bijak seperti Ibu. Jangan langsung ambil karena saya nggak suka sama dia, saya langsung udah pokoknya dia mah jelek aja lah, pokoknya kamu nggak boleh gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya, atas sharing ilmunya. Ibu semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Sama. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang bersama salah satu idola saya yang berada di Yayasan Hadi Siswa, yaitu Kepala SMK Kebangsaan Ibu Eli Natalia, Magister Pendidikan. Hari ini saya akan melakukan wawancara mengenai bagaimana idola saya mengambil keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu, saya mohon izin ya Bu. Ya. Saya ingin melakukan sedikit wawancara nih. Saya mau belajar banyak nih dari Ibu mengenai pengambilan keputusan. Apakah Ibu bersedia? Siap. Siap. Segala apapun yang memang menjadi tujuan Ibu Ria untuk menanya-nanya, saya persilahkan. Yang sepanjang itu memang merupakan hal-hal yang pernah saya lakukan. Terima kasih Ibu atas kebaikannya. Oke. Ibu, aku mau nanya nih, selama ini bagaimana sih Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Sebelumnya kita harus ketahui dulu tuh yang namanya apa itu dilema etika, apa juga itu yang namanya bujukan moral, ya kan? Yang saya tahu kalau dilema etika itu adalah sepertinya kayak kasus benar vs benar, ya kan, benar. Jadi susah memang itu untuk bisa kita mengambil keputusan, ya kan. Nah, di sisi lain kebalikannya yaitu etika moral itu benar vs salah, kan gitu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan ataupun ketika kita dihadapi oleh situasi seperti itu, saya melihat dari segi hukum dulu, ya kan. Dari segi hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka tentu benar lawan salah, ya kan, gitu. Nah, namun jika masih ada dikatakan benar lawan benar, dilema etika itu berarti kita harus menganalisa dulu, menganalisa keputusan yang akan kita ambil. Itu yang benar vs benar ya, karena kan kita nggak bisa ngambil keputusan kalau namanya juga dilema. Jadi ini benar, tapi kok kayaknya ada sesuatu yang
dipermasalahkan kan gitu itu seperti itu. Di sini kalau misalkan yang saya lakukan itu seperti mengidentifikasi dulu kasus yang ada, ya kan, itu langkah-langkahnya. Terus membuat daftar fakta yang relevan, entah itu benar vs benar, benar vs salah dan lain sebagainya. Pasti yang harus kita lakukan itu, yang kita hadapi itu adalah pertama adalah mengidentifikasikan, yang kedua membuat daftar fakta, ya. Terus yang ketiga mengidentifikasikan kepada pihak-pihak terkait dalam satu masalah itu, gitu. Terus apa saja yang dapat dilihat dapat dipilih dalam kasus tersebut, dan yang terakhir apa yang harus dilakukan. Itu cara saya mengidentifikasikan baik itu dilema etika sama moral, bujukan moral gitu. Luar biasa ya Bu, berarti emang susah. Iya, susah sekali dalam mengambil keputusan ya Bu. Berarti selama ini Ibu itu biasa selalu melihat segi hukumnya dulu ya Bu. Betul. Kemudian Ibu analisa nih masalah tersebut. Terus Ibu juga melakukan identifikasi ya kan? Terus Ibu bikin nih daftar-daftar fakta yang relevan. Kemudian juga Ibu nggak cuman belajar dari satu sisi pandang ya. Jadi Ibu identifikasi dari pihak-pihak lain. Pokoknya terkait dalam kasus tersebut. Ya. Terus nih Bu, saya mau tanya, selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai kebajikan? Oh gitu. Waktu itu pernah juga ada kasus ya Bu Lia ya gitu kan, yang sama seperti yang Ibu Lia ungkapkan di situ. Jadi mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar, ya kan? Gitu. Tetapi ada nilai kebajikan di situ, gitu kan? Nah, itu saya berarti sebelum keputusan diambil, kita terlebih dahulu mengumpulkan fakta-fakta yang ada, ya. Siapa yang terlibat, terus menganalisis benar salahnya dari kasus yang ada itu, terus membuat alternatif solusi, gitu kan? Terus juga membuat keputusan, kemudian setelah mengambil keputusan itu merefleksikannya, gitu kan? Merefleksikan berarti mengulang, ya kan? Mengulang, gitu kan? Serta yang terakhir dari adanya kasus itu berarti kita dibawa dengan doa supaya pilihannya lebih pilihan solusinya lebih aman gitu. Kalau cuma kita menentukan tapi tidak diiringi doa, kadang suka salah ambil kan gitu. Terakhir adalah doa gitu maksudnya. Ya, biasa ya Bu, sangat menginspirasi. Jadi nih selama ini Ibu kalau dilema etika gitu ya Bu, yang benar versus benar gitu Bu. Ibu biasa mengumpulkan faktanya dulu nih di lapangan, tidak berdasarkan asumsi seperti itu ya Bu. Dan Ibu kelompokkan nih benar atau salah gitu ya Bu. Terus Ibu juga mencari alternatif solusi. Terus Ibu bikin keputusan, dan Ibu nggak langsung putusin, tapi Ibu refleksi dulu nih kira-kira benar apa enggak. Dan yang paling penting ya Bu, yang tadi saya tangkap Ibu berdoa ya Bu. Ya pasti. Soalnya kan kita kan sebagai kepala sekolah kan pastinya nantinya kalau kita ngambil berdasarkan saya sendiri atau berdasarkan orang lain, pastinya tidak diiringi dengan doa, kadang suka salah. Nanti ada cemoohan dari Bu Eli suka begini, keputusannya kayak gini. Tetapi di sisi lain juga ada yang suka oh ya benar, tapi kan kalau nggak diiringi dengan doa juga nggak bisa kan gitu. Luar biasa ya, sangat-sangat menginspirasi ya. Amin. Ibu, aku mau tanya lagi ya Bu, kira-kira nih langkah-langkah nih atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Apa untuk yang mana nih? Dalam menghadapi dilema etika. Dilema etika, langkahnya biasanya saya suka apa ya di sini? Seperti tadi ya? Tadi tuh yang suka saya berikan faktanya dulu dilihat ya, penyebab permasalahannya. Kadang kan kita nggak tahu nih, tahu-tahu ada datang guru gitu kan, permasalahan dengan siswa kan gitu kan, permasalahan dengan siswa dia tidak bisa, terus saya yang harus turun tangan. Nah, apa yang saya lakukan itu sebabnya dulu apa, penyebab dari permasalahan itu apa, ya kan? Terus
di situ kita lihat dulu siapa yang terlibat di dalamnya, gitu kan? Apa hanya cuma dua pihak, ya kan, yang bermasalah, atau banyak atau lain-lainnya ada, gitu kan? Karena kadang suka nggak cuma kita doang, nggak cuma orang yang berbuat masalah itu berdua, tetapi kan ada nantinya akan ada efek lagi, ada lain-lainnya, karena nggak mungkin tuh kita di sekolah itu ibaratnya ketika ada kasus itu cuma kasus yang ibarat cuma berdua, itu enggak, pastinya ada sesuatu yang banyak melibatkan orang, gitu kan. Jadi yang pertama menentukan penyebab masalah, yang kedua menentukan siapa yang terlibat, terus setelah tahu siapa yang terlibat didiskusikan. Nah setelah didiskusikan baru kita bisa menarik solusi daripada diskusi, seperti itu. Oh, baik Ibu. Dan satu lagi juga harus diiringi dengan doa, itu yang penting. Makanya apapun kita itu apapun yang akan kita ambil itu kita, apalagi kan kadang ini Bu Ria, kadang masalah itu tidak langsung bisa diselesaikan, ada yang berlarut-larut. Nah dari yang berlarut-larut itu kalau kita nggak dibawa dengan doa kan kadang suka susah untuk mengambil keputusannya, gitu. Siap Ibu, berarti Ibu biasa nih mencari penyebabnya dulu, terus melihat siapa aja nih yang terlibat, kemudian Ibu berdiskusi dengan rekan-rekan seperti itu ya Bu. Kemudian Ibu mencari solusi, dan yang terakhir Ibu biasa diiringi dengan doa. Allah ya Bu. Bu, aku bertanya lagi ya. Kira-kira nih ya Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif itu yaitu bagaimana kita menelaah siapa yang terlibat, terus sifat dari urgensi kasus dilema itu, dan pengambilan alternatif diskusi. Itu yang hal-hal yang selama ini dianggap efektif, gitu kan. Nelaah siapa orangnya, terus sifat dari urgensi dari sifat dari kasus tersebut, urgensi atau sifat dari kasus tersebut, serta kita harus pengambilan alternatif. Ada beberapa alternatif kan, kalau keputusan itu pastinya ada beberapa, bukan cuma satu, tetapi ada beberapa solusi alternatif keputusan. Itu juga harus kita lihat, gitu. Itu juga hal yang harus yang merupakan efektif ketika kita mengambil, karena banyak alternatif lain, gitu. Siap Ibu, berarti gitu ya Bu. Selama ini hal-hal yang Ibu anggap efektif itu berarti menelaah nih siapa yang terlibat, kemudian melihat urgensinya dari kasus tersebut, yang mana yang lebih dahulu harus diselesaikan, kemudian Ibu mencari alternatif, gitu Ibu, itu sangat efektifnya. Kemudian berarti kan sepanjang perjalanan ini pasti ada tantangan ya Bu yang muncul. Kira-kira yang tantangan yang Ibu sering temuin gitu dalam pengambilan keputusan dilema etika itu seperti apa Bu biasanya? Tantangannya susah untuk bisa melihat dilema etika itu, kadang susahnya itu sama-sama benar, ya kan, gitu kan, sama-sama benar dan sama-sama yang harus bisa menguntungkan kedua belah pihak. Itu yang susah tantangannya, karena kan sama-sama benar ya, kadang ya itu yang kita kadang susah untuk bisa mengambil keputusan, karena kalau orang lihat, kalau namanya juga dilema keputusan ya, jadinya dilema si etika, jadinya ini kayaknya orang ini benar, tapi orang ini kayaknya juga benar, gitu kan. Itu yang tantangan itu. Cuman tadi yang awal tadi kita harus bagaimana kita identifikasikan dulu dan lain sebagainya, itu seperti itu jadinya. Itu ya Bu, tantangan kita nih dalam menghadapi kasus dilema etika itu, bagaimana kita ngambil keputusan ya Bu yang benar-benar tidak ada yang dirugikan gitu, semua pihak gitu ya Bu. Iya. Selama ini Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu atau prosedur yang runtut gitu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu biasa langsung selesai nih, ada masalah langsung selesaikan di tempat, atau Ibu memiliki sebuah jadwal nih, ambil beberapa waktu baru menyelesaikannya? Apakah seperti itu apa gimana? Biasanya gini Ri, kalau misalkan kasus yang ada itu, jika masalahnya ringan, ya kan, dan biasa, maka bisa langsung diputuskan, ya kan, diputuskan. Tetapi jika masalahnya berat, maka diperlukan suatu proses
ya kan, proses apa yang untuk bisa mengidentifikasi dari permasalahan itu. Jadi ada waktu gitu, ada jadwal. Tapi kalau tergantung dari masalahnya, tadi saya bilang ya kan, kasusnya, bukan permasalahan, kasusnya. Kalau kasusnya cuma ringan yang bisa diselesaikan ya hari itu tanpa harus menunda. Kadang kalau menunda kita bisa lupa untuk bisa mengatasi kasus yang ada. Tapi kalau itu yang ringan ya. Nah, tetapi kalau yang berat itu biasanya kita kumpulkan dulu fakta-faktanya supaya bisa kita mengambil keputusan untuk memecahkan masalah itu yang itu. Makanya perlu waktu yang berat. Itu makanya perlu waktu. Ya kan kita nggak tahu ya, mudah-mudahan sih nggak ada fakta, nggak ada kasus gitu kan, jadi aman. Tapi kalau ada kasus ya kita lihat dulu tuh bersama teman, biasanya bersama dari segi kurikulum, dari kesiswaan ataupun DP sendiri. Kalau yang memang bisa diselesaikan dan itu termasuk masalah yang ringan, ya mereka yang tanpa saya gitu kan, tanpa saya harus mengatasi. Cuman kalau yang sudah berat-berat biasanya saya diundang untuk bisa curhat lah. Ya berarti kan Ibu biasa itu kalau yang diselesaikan langsung Ibu langsung selesaikan, tapi biasanya kalau yang benar-benar dilihat dulu kasusnya ya, yang benar-benar berat, Ibu melakukan identifikasi. Betul. Terus itu butuh waktu. Seperti itu. Berarti Ibu selalu nih terbiasa melibatkan tim ya Bu dalam mengambil keputusan. Iya. Biasa nih Ibu. Ibu, aku mau tanya lagi nih Bu. Ada nggak sih Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah gitu untuk Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya itu dia tadi, karena kan saya tidak bisa dengan sendirinya mengambil keputusan, karena kan saya nggak tahu duduk permasalahannya dari kasus tersebut. Harus ada penjelasan kan. Nah dari penjelasan itu kan berarti saya harus juga mengajak warga sekolah, dalam hal ini mungkin bagian kesiswaan, bagian kurikulum, BP, dan sekaligus yang memang ternyata dia tahu akan kasus yang ada, ya kan, seperti itu. Jadi bisa aja saya mengajak warga sekolah, terus stakeholder. Kalau memang kasusnya berat biasanya pakai stakeholder yang punya, kita masuk ke yayasan biasanya. Tapi mudah-mudahan sih selama ini tidak ada, cukup warga sekolah, wali siswa, dan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan itu gitu, yang bisa membantu untuk kita mengambil suatu keputusan gitu. Baik, berarti selama ini Ibu tuh ada orang Ibu, maksudnya faktor-faktor yang mempermudah Ibu itu biasanya tim. Kemudian biasa Ibu juga kalau kasusnya melibatkan yayasan, Ibu melibatkan yayasan, dan juga Ibu melibatkan kolega ya Ibu ya dalam pengambilan keputusan. Nah, terasan Ibu udah. Saya pertanyaan terakhir ya Bu, satu lagi nih. Dari semua hal yang Ibu sampaikan, kira-kira nih ada nggak sih Bu pembelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman Ibu nih dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, dari yang ada kasus-kasus yang ini, yang kita hadapi, yang saya sering dihadapi di sekolah ini, saya jadi bisa lebih bijaksana dalam menganalisis suatu permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Itu belajar daripada kasus-kasus yang ada. Nah, kasus-kasus yang ada kan pastinya tidak bisa kita selesaikan sendiri. Dari tim-tim yang ada itulah yang dapat mengakibatkan saya menjadi bijaksana. Karena kan bijaksana itu juga nggak dari saya sendiri gitu kan. Itu dari ikut campurnya sebuah tim dalam membahas hal-hal yang akan dijadikan solusi seperti itu. Luar biasa nih Ibu. Berarti dari kasus-kasus yang Ibu temui mengenai dilema etika, Ibu udah menjadi lebih bijak ya Bu dalam mengambil keputusan. Dan Ibu juga selalu mengajak tim juga nih untuk mengambil keputusan, untuk memperkuat kerjasama, kolaborasi gitu ya Bu. Iya. Wah, banyak banget nih Bu. Pokoknya gini, setiap pengambilan keputusan itu harus dilakukan sesuai dengan nilai kebaikan, ya kan? Dan berkeberpihakan kepada siswa. Ya, setiap pengambilan keputusan pastinya akan banyak ada resikonya gitu. Pastinya akan banyak memiliki resiko. Maka dari situ buatlah suatu keputusan yang paling
kita meminimalisir risiko yang ada keputusannya itu, ya kayak gitu. Itu pesan saya. Jadi kenapa kita jadi bijaksana ya, karena kita harus berada keberpihakan kepada siswa. Nah, dari keberpihakan itu kita harus menelaah lagi kan, ini keputusan saya ambil ini kasusnya sama tidak dengan masalah yang ada kan gitu. Setelah itu baru bisa kita ambil keputusan yang resikonya minimal sedikit gitu. Siap. Waduh, nggak berasa ya Bu. Banyak banget nih, waktunya sebentar kita dapat banyak banget ilmu dari Amin, Ibu nih, betul. selaku kepala sekolah. Semoga saya bisa menjadi ibu ya Bu, Amin. dalam mengambil keputusan yang bijak gitu ya. Udah jadi guru penggerak, sekarang jadi setelah itu adalah gimana cara mengaplikasikan apa yang sudah didapat dari guru penggerak ke kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini ketika diamanatkan menjadi kepala sekolah kan berarti Bu Ria itu sudah mampu, sudah mempunyai pengalaman, sudah belajar banyak dari orang-orang sekitar ataupun orang-orang yang ahli di bidangnya. Masya Allah, amin. Makasih ya Bu doanya. Setidaknya saya bisa menjadi pemimpin pembelajaran dulu ya Bu dalam kelas ya Bu. Itu udah pasti gitu kan, gitu iya. Terima Oke. kasih banyak Ibu atas Oke. waktunya. Nggak berasa nih, aduh banyak banget ilmu yang bisa saya dapat. Amin, Sekali siap. lagi saya terima kasih banyak atas sharing-sharing ilmunya. Amin, iya, Saya oke. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya sedang bersama salah satu idola saya yang ada di Yayasan Hadis Siswa, yaitu Kepala SMP Kebangsaan, yaitu Ibu Husnul Khotimah, Magister Pendidikan. Selamat siang Ibu. Baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Hari ini saya izin Bu, saya mau belajar nih dari Ibu. Kan Ibu kepala sekolah nih Bu, saya juga mengidolakan Ibu nih. Di sini saya mau tahu gimana sih selama ini Ibu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, seperti itu Ibu. Keputusan ya Iya Bu. berkaitan dengan nilai-nilai atau norma. Iya. Ya. Kalau saya biasanya sebelum memutuskan sesuatu saya kaji dulu, saya cari informasi dulu ya, saya cari dulu info-info dari permasalahan yang kita hadapi, permasalahannya seperti apa. Kemudian setelah kita cari info yang sebenarnya seperti apa, kita kumpulkan, baru kita lihat kesalahannya apa, gitu. Kesalahannya di mana, tahu salah dan tidaknya itu dari mana, kita lihat dari aturannya atau tata tertibnya yang sesuai dengan yang berlaku pada saat ini. Nah, baru dari situ nanti kita sinkronkan antara permasalahan dengan aturan, apakah sudah sesuai. Nah, kalau memang sudah sesuai berarti ini bisa dikatakan tidak melanggar ya. Tetapi kalau ada penyimpangan, kita lihat kembali, kita evaluasi apakah penyimpangan itu bersifat fatal atau penyimpangan itu hanya bersifat hal yang ya bisa dianggap itu kesalahan-kesalahan kecil seperti itulah ya. Nah, mungkin seperti itu, baru nanti pada akhirnya kita ambil kesimpulan dengan melibatkan orang lain juga sih. Kalau saya sih nggak bisa mengambil keputusan secara sendiri ya. Biasanya saya dengan teman-teman, dengan tim, kita kaji nih masalahnya begini, bagaimana ya ada persoalan seperti ini. Apakah kita putuskan sesuai dengan aturan yang berlaku ataukah ada apa sih istilahnya, ada kasih toleransi seperti itu. Oke, siap. Berarti Ibu biasa mengkaji dulu, kemudian cari informasi, kemudian sudah dapat informasi, cari letak kesalahannya di mana gitu ya Bu. Terus lihat lagi ke aturan atau tata tertib yang berlaku. Kalau terjadi penyimpangan, apa yang harus dilakukan gitu ya Bu ya. Dengan melakukan kolaborasi dengan teman-teman dalam memutuskan ya Bu. Baik Ibu. Coba aku bertanya, selama ini bagaimana sih cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Kan biasanya kalau dilema itu biasa benar atau benar gitu ya Bu.
Kalau Iya. tadi kan itu ada aturannya seperti itu, benar salah. Kira-kira gimana? Mengidentifikasinya ya. Iya. Kalau mengidentifikasinya biasanya sih kalau saya itu cuma melihat aja gini, apakah kalau dengan seperti ini kira-kira melanggar nggak ya gitu. Biasanya saya masukkan ke dalam hati nurani saya atau dengan hati kecil saya bilang kok kalau saya begini ini melanggar nggak ya. Paling seperti itu sih kalau saya nggak secara jelas saya ini saya tadi berbuat begini berarti ini melanggar aturan atau taruhlah contoh yang nyata ya. Nah, saya sebagai kepala sekolah misalnya ada orang tua siswa datang misalnya nilainya jelek atau apa tapi minta dirubah nilainya dan sebagainya. Nah itu kan saya kembalikan ke diri saya lagi kan. Nah itu contoh yang jelas seperti itu. Apakah itu menurut saya itu sesuai nggak dengan hati nurani saya, sesuai nggak dengan aturan yang berlaku. Kalau saya seperti itu sih, identifikasinya nggak secara gamblang saya runut ini loh harus seperti ini, enggak. Siap, berarti selama ini Ibu menggunakan hati nurani gitu ya Bu, Iya. melihat kasus tersebut nih di hati saya sesuai nggak nih gitu, ambil tindakan ini, kalau nggak sesuai berarti nggak sesuai gitu ya Bu. Oh iya Bu, aku mau tanya lagi, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita ambil ini benar juga, yang satu lagi kita juga ambil benar gitu. Kira-kira memutuskan yang mana Bu? Kalau saya untuk hal yang seperti itu, kalau sama-sama semua bermanfaat baik, kita lihat dari hasil akhirnya dulu. Kira-kira kalau saya mengambil keputusan seperti ini, yang terbaik buat orang banyak yang mana? Gitu. Jadi saya kembalikan ke misalnya saya mengambil keputusan secara A, ini lebih bermanfaat bagi orang banyak atau B yang lebih bermanfaat buat orang banyak. Kalau saya gitu. Jadi yang lebih bermanfaat tuh yang mana sih dari kedua hal yang bagus ini gitu. Entah semuanya bagus kan, gitu, semuanya baik, tapi pasti dari hal yang baik itu ada yang terbaik. Siap, luar biasa Ibu ini. Berarti Ibu benar-benar memperhatikan Ibu hasil akhir, dimana kita harus memikirkan yang paling terbaik dari yang terbaik gitu ya Bu, buat orang semua orang Iya, lebih banyak yang lebih banyak. keuntungannya bagi mereka. Siap. Bu, aku mau tanya lagi, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk Di sini kita dalam menentukan yang tadi benar lawan benar. Iya, dilema etika itu. Kira-kira ada langkah-langkahnya apa? Enggak ada gitu. kalau langkah-langkah yang prosedural nggak ada ya. Prosedural nggak ada. Ya paling ya itu tadi dari kita kaji dari permasalahannya, kemudian dari segi keuntungannya itu ya, keuntungannya dari pengambilan keputusan itu, kemudian dari setelah kita putuskan kita evaluasi itu apakah keputusan kita ini tepat nggak sih gitu. Nah, baru setelah kita evaluasi bisa kita kaji ulang lagi gitu. Berarti nggak ada prosedur yang runtut Nggak gitu ya, ada, Bu? nggak. Karena sesuai dengan situasi kan Iya, ya, Bu? betul. Ibu aku mau tanya, kira-kira hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap tuh efektif gitu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yang lebih efektif Iya, yang Ibu anggap efektif gitu dalam memutuskan. Ya kalau saya sih yang pertama ya sesuai aturan ya, sesuai aturan, tata tertib dulu lah. Kalau memang aturannya seperti itu ya sebisa mungkin kita ikuti aturan itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya kita masih melihat dari segi kemanusiaan juga sih ya. Kalau sekiranya keputusan yang kita ambil itu akan merugikan orang lain ya, kalau kita masih bisa toleransi ya apa salahnya kita toleransi. Siap Ibu, baik. Berarti Ibu selama ini yang Ibu anggap efektif itu kita melihat lagi aturannya, kemudian Ibu lihat dari sisi kemanusiaannya yang terbaik itu apa, dan menerapkan nilai-nilai toleransi gitu ya. Baik, aku mau tanya lagi ya, hal-hal apa saja sih yang selama ini yang merupakan tantangan
tantangan ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Tantangannya ya kita harus, sebenarnya kita harus berani tega ya, harus kalau memang seperti itu ya kamu harus seperti itu gitu. Nah itulah yang membuat kita kadang-kadang nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Maksudnya kita masih terlalu, kalau saya pribadi ya masih terlalu lebih mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri gitu. Kadang-kadang kita mengesampingkan kepentingan pribadi kita, lebih mengutamakan orang lain. Toh ini kepentingan buat orang lain ini nanti belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Padahal sebenarnya kan kita itu ingin orang lain itu berbuat seperti yang kita inginkan gitu ya. Tapi kan belum tentu semua orang itu bisa seperti itu ya kan. Kita pengen dia itu dengan kita begini, kita pengen dia nanti berbuat begini loh sesuai keinginan kita, tapi kan sulit. Iya, Ya kan. Nah di situ itu yang tantangan berat bagi kita manusia. Jadi ya sulit kita, gimana ya, kamu harus begini gitu. Ya sulit gitu, masih belum bisa saya memang. Tantangannya emang berarti kita harus benar-benar bijak ya Bu. Iya, Kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi gitu ya. Itu yang saya belum sampai ke Tantangannya situ, emang tantangan berat. luar biasa Ibu nih. Ibu, aku mau tanya lagi. Kira-kira apakah Ibu memiliki aturan gitu atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan pada satu itu juga, di tempat itu juga, atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya atau langkah-langkah prosedur yang Ibu terapkan? Kalau jadwal khusus nggak ada ya. Jadi kalau setiap ada kasus ya udah kita cari permasalahannya, kita cari solusinya, kita ambil keputusan terbaik. Itu aja. Baik Ibu, berarti kita tidak ada jadwal ya, yang penting sudah melakukan kolaborasi gitu ya, betul. langsung kita putuskan. Biasanya kalau permasalahan di jadwal kan kita nggak mungkin ya. Ini ada masalah ini urgent mendadak, masa nunggu nanti penyelesaiannya tunggu berapa hari lagi, nggak mungkin kan? Seperti itu. Nanti dilihat lagi ya Bu, Iya. dengan urgensinya. Ya. Ibu, aku mau nanya, ada nggak sih seseorang gitu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Terutama teman-teman saya tim. Iya, kita punya tim ya. Tim kita inilah yang kita ajak bersama-sama menyelesaikan masalah. Siap. Berarti emang kolaborasi dengan tim itu sangat kuat ya, Bu, ya, sangat penting untuk menyelesaikan masalah. Nggak terasa nih Bu, saya mau nanya terakhir ya Bu, satu lagi ya Bu. Selesai. Kira-kira dari yang semua Ibu sampaikan ini, kira-kira pelajaran apa sih yang Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau pelajaran saya itu harus lebih tegas dalam memutuskan sesuatu gitu. Selama ini saya memang belum seperti itu, belum bisa seperti itu, masih lebih mementingkan apa sih perasaan daripada dengan aturan. Belum bisa, saya memang masih lebih banyak maklum ya udah maklum gitu. Jadi udah gitu, masih ditoleransi lah gitu. Belum bisa, ini lo aturannya kayak gini, kamu harus kayak gini gitu. Ini kelemahan saya di situ. Belum bisa. Insya Allah Ibu, itu bukan kelemahan Bu, itu kelebihan Ibu, itu sangat baik hati ya. Bukan, itu justru kelemahan saya justru harus bagaimana ya, saya pengen bisa ya. Jadi saya benar-benar apa ini loh, kamu tuh ya harus bijaksana, harus begini, aturannya begini, pengennya begitu ya. Tapi kembali lagi ke diri saya, pasti selalu lemah saya kalau menghadapi yang begitu. Gitu. Tapi saya lihat Ibu nggak kok, bijak banget Ibu. Luar biasa Ibu ini. Dilihat dari ujung berung. Orang saya lihat aja Ibu tuh tenang, pembawaannya tuh nggak pernah. Kalau lagi diem ya, tenangnya ya. Nggak terasa nih Bu. Saya merasa sangat senang nih Bu, takjub sama Ibu. Saya terima kasih banyak Ibu atas segala sharing ilmu. Saya bisa ambil pembelajaran yang sangat banyak nih dari Ibu.
Semoga saya bisa menerapkan ini dalam pembelajaran ya Bu, mengambil keputusan yang bijak untuk murid gitu ya Bu. Terima kasih atas waktunya, semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam Terima kasih. lindungan Allah, Mohon maaf kalau mungkin amin. ada kata-kata saya, jawaban saya yang kurang berkenan, apa mungkin ya itulah diri saya seperti itu. Iya ya. Terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.